Baik, mohon perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan kelompok kami, dan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah konsep dasar Marvel PKN dan SD Pancasila SD. Baik, di sini saya akan memulai perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ikada Ibraha dengan NPM 224277. Saya moderator, dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Sukujo, NPM 224145. Perkenalkan, nama saya Iwan Yandika Pratama, NPM 224145. Perkenalkan, nama saya Yuda Ibrahim, NPM 224146. Perkenalkan, nama saya Iwan Para, NPM 224133. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan pengertian HAM. Menurut John Locke, HAM adalah hal yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta sebagai yang dikordati dalam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebut bahwa hak asasi manusia adalah rasa yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tercantum juga dalam Yesus 1945 yang pertama, pasal 57 ayat 1, segala warga bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak kecuali. Nomor 2, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nomor 3, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk melakukan meluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Yang ketiga, pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan kelima, pasal 31 ayat 1, tiap warga negara akan mendapatkan pendidikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu macam-macam bentuk hak. Hak asasi yang pertama, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal atau hak jaminan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak substansi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, sosial dan budaya, hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik yang terdapat dalam pasal 3 sampai 21 dalam DUHAM. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak bebas dari pembudakan dan penghambaan. Yang ketiga ada hak bebas penyiksaan. Yang keempat,
hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi. Yang kelima ada hak untuk pengampunan hukum secara efektif. Yang kedua ada secara umum dapat dikelompokkan HAM dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu ada hak asasi pribadi atau personal right. Artinya hak asasi pribadi personal right adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan hak untuk kebebasan untuk bergerak. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilu dan kampanye hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi, yaitu hak mendirikan koperasi, hak menjual, membeli dan menyimpan barang. Yang keempat ada hak mendapatkan persamaan hukum dan pemberitahuan atau right of legal equality, yaitu meliputi hak menjadi pejabat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, dan hak perlindungan hukum. Yang kelima ada hak sosial budaya atau social and cultural right, yaitu meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak menikmati hasil kebudayaan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang keenam ada hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar atau procedural right, yaitu meliputi hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan dan razia. Hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses pengendalian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menggunakan materi yang ketiga, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Masyarakat Islam 1911, Dides Bakri 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927. Lahirnya pergerakan yang menunjukkan berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Yang pertama, periode 1900 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, self determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer menurut catatan Magir Manan. Masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM,
unsur partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, kontrol parlemen eksekutif. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin berdemokrasi tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Yang keempat, periode 1966 sampai 1998. Pada mula orde baru menjadikan harapan baru bagi penegak HAM di Indonesia. Janji-janji orde baru tentang HAM mengalami kemunduran besar pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, orde baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk barat yang individualistik yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Yang kelima, periode pasca orde baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia setelah terbebas dari pasungan rezim orde baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintahan terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu ada penegakan HAM di Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 dalam kurung 3 pasal 55 dan pasal dan 56 Piagam PBB, upaya pemajuan dan pelindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan dan hubungan antara negara serta hukum internasional yang berlaku. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak dikriminalisasikan dan konsisten. Kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut, yaitu ada 10 hal-hal. Yang pertama yaitu pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAHAM) dari 2004 sampai 2009. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan penggunaan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, meningkatkan dan pengetahuan lembaga, upaya penguatan persamaan terhadap setiap warga. Yang ketiga, meningkatkan upaya
penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara berserta. Yang keempat, peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka penyelenggaraan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Yang kelima, menegakkan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana. Yang keenam, penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. Yang ketujuh, penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip lembaga negara serta badan pemerintah untuk melindungi penegakan hukum dan HAM. Yang kedelapan, peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin penegakan hukum dan HAM. Yang kesembilan, pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Yang terakhir, peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana. Kemudian ada contoh-contoh kasus penyelenggaraan HAM. Terjadi penganiayaan pada Praja SDPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan peninggalannya klip mutu pada tahun 2003. Yang kedua, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Yang ketiga, orang tua yang melaksanakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM. Kemudian yang terakhir, keempat, kasus babi yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Kemudian ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga, keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Yang keempat, pasal-pasal Nomor 2 Tahun 2002. Yang terakhir,
pasal-pasal nomor 3 tahun 2002. Baik, materi selanjutnya akan diajukan dengan teman saya. Baik, saya akan melakukan upaya pemajuan dan penegakan HAM. Berikut beberapa langkah penegakan dan perjuangan HAM bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. 1. Sosialisasi hak asasi manusia dalam masyarakat. Masyarakat hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan agar manusia respect terhadap hak asasi manusia. Dan menjunjung tinggi hak dan martabat manusia, tumbuhnya kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia. Mempercepat proses demokrasi sehingga dapat mencegah kemunculnya kekuasaan sewenang-wenang dua pendidikan hak. Dalam rangka internasi nilai-nilai hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sejak ini pada sekolah, kampus dan media masanya. Juga ada advokasi HAM adalah argumen pembelaan atau upaya dan tindakan yang demokrasi untuk meningkatkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat dicapai masyarakat yang adil dan berderajat. 4. Pengembangan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, maka pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia komisi ini dimaksud untuk membentuk pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional. 50 pelestarian budaya tradisi alam. Keberhasilan pengusahaan dan pembudayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh penetapan budaya hak asasi manusia bangsa dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar pada seluruh masyarakat. 6. Rekonsiliasi nasional. Meningkatkan hak asasi manusia cara lain yang ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang bentuk berdasarkan undang-undang kondisi ini berfungsi lembaga untuk menegakkan kebenaran, tempat penyelenggaraan perasaan dan pelanggaran HAM dalam
demi kepentingan bangsa dan negara. Tentang dan hambatan dalam penegakan hak. Hambatan dan tentang utama yang sering ditemukan dalam penegakan HAM di Indonesia adalah satu, masalah keterlibatan keamanan sosial. Kedua, kesadaran hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Tiga, terbatasnya perangkat hukum yang undang-undang yang ada. Lima, adanya ekonomi antara individu lasimo dan kualifikasimu. 6, kurang berfungsinya lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan. Untuk dilihat dari aspek kehidupan, faktor sosial budaya, adanya stratifikasi dan status sosial, tingkat pendidikan, usia, pekerjaan dan sebagainya. Masih ada konflik horizontal di kalangan masyarakat yang disebabkan hal-hal sepele. Norma adat dan budaya lokal yang kadang bertentangan dengan hal faktor komunikasi dan informasi. Serta geografis Indonesia yang luas, sulitnya komunikasi antara sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum bergabung, baik sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang terbatas, faktor kebijakan pemerintah. Tidak semua perusahaan memiliki kebijakan yang sama tentang perlunya HAM adanya demi kepentingan stabilitas nasional. Personal HAM di 4, faktor aparat dan pendidikannya. Masih ada aparat yang secara pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan HAM. Tingkat pendidikan yang kesejahteraan sering membuka ruang jalan pintas untuk memperkaya diri. Masih terjadi adanya penyimpangan. Dari saya kepada Oke, di sini kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Terus tanya jawab ada 3 orang bertanya. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Saya. Tabe tangan kiri. Kita silakan mengadakan. Oke. Yo lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Dina MPF 2247. Pertanyaannya, bagaimana peran mahasiswa dalam implementasi penegakan HAM di Indonesia?
Nama saya Dilupis Mayati. Izin bertanya, mengapa hak asasi manusia tidak dapat digunakan Secara apa? NPM 224 secara mutlak hak asasi manusia tidak digunakan Secara mutlak. Sini saya bertanya, mengapa HAM dipandang penting dalam kelangsungan hidup manusia? Mengapa HAM dipandang penting dalam keberlangsungan hidup manusia? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Isma. Mengapa hak asasi manusia tidak dapat digunakan secara mutlak? Karena masih dibatasi oleh HAM. Karena itulah dalam diri setiap pribadi manusia harus ada sikap saling menghargai dan menghormati orang lain sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku. Pak bisa diterima? Apakah ada yang dipenamakan? Terima kasih atas panggilan. Perkenalkan, nama saya Nimadi Devi Wikantara. Dengan saya 224107. Cuma ini menambahkan benar sekali sudah dikatakan dari bahwa asasi manusia tidak dapat karena ada hak-hak orang lain. Bila mana dilaksanakan secara mutlak, maka hak antara satu orang dengan orang yang lain akan menjadi tumpang tindih ataupun tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, hak manusia harus dibatasi sesuai dengan peraturan ataupun koridor yang berlaku di sana. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari beliau. Bagaimana peran mahasiswa dalam implementasi penegakan HAM di Indonesia? Yaitu upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menegakkan HAM di antara seperti menulis artikel-artikel dan poster-poster tentang bagaimana harusnya HAM disahkan. Tentang para peluang pelanggar HAM melakukan aksi pembelaan atau demo terhadap ketidakadilan yang didapatkan korban pelanggaran HAM, membuat forum diskusi dan edukasi kepada masyarakat bahwa HAM harus ditegakkan demi terciptanya keadilan dan berani dengan tegas macam para pelaku, menciptakan organisasi atau suatu lembaga pengawas hak asasi manusia di lingkungan kampus. Saya menambahkan, saya dulu.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Kanika Sriwani Putri dengan NPM 2241009. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara mahasiswa untuk mengimplementasikan HAM di Indonesia. Mungkin menurut saya bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa untuk sadar akan HAM yang kita miliki. Contohnya saat pemilu pasti ada aja mahasiswa yang golput kan. Mungkin dari sana kita harus sadar akan HAM kita untuk memilih pilihan, misalnya presiden dan capres dan cawapres. Kita harus memanfaatkan hak pilih kita untuk memilih mana yang memang baik untuk kebaikan Indonesia ke depannya, seperti itu. Izin menambahkan tentang bagaimana sih peran mahasiswa dalam mengimplementasikan berdasarkan HAM. Menurut saya, kita sebagai mahasiswa calon guru berperan untuk mengajarkan kepada anak sekolah dasar bahwa HAM itu penting, hak asasi manusia itu penting. Kalau tidak ada hak asasi manusia, kita sebagai manusia tidak akan mempunyai hak yang bisa diperjuangkan di negara ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Nurul Munafidantari dengan NPM 24120. Nah, ini bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menegakkan HAM. Di antaranya HAM itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita tegakkan. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa pasti banyak sekali ada kegiatan diskusi atau perkumpulan. Nah, jadi kita bisa menghormati HAM dengan hal yang sederhana, misalkan kita menghormati pendapat yang diajukan ataupun dilontarkan oleh teman kita. Nah, jadi kita tidak boleh melarang ataupun tidak menghormati pendapat dari orang lain seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Beratil. Mengapa HAM dipandang penting dalam keberlangsungan hidup manusia? HAM penting dalam keberlangsungan hidup manusia karena HAM melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makan yang cukup. Apakah bisa diterima? Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan ya, pertanyaan dari Isma, mengapa HAM dipandang penting? Berakhir, maaf. Pertanyaan dari Berakhir, mengapa HAM dipandang penting dalam keberlangsungan hidup manusia? HAM itu sangat penting gunanya untuk, menurut saya, untuk kesetaraan hidup manusia itu yang menjadi sama, biar tidak dengan adanya HAM, jadi dalam kehidupan manusia itu tidak ada yang namanya orang yang terlalu berkuasa dan orang yang memiliki uang banyak itu berkuasa dan orang yang miskin diinjak-injak. Jadi dengan adanya HAM itu manusia itu akan memiliki kesetaraan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bung. Lanjut. Baik, kesimpulan HAM tidak perlu dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau
asal-usul sosial dan bangsa. Dua hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal, hak jaminan pribadi, hak ilegal, hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan untuk hak jaminan adanya sumber daya untuk penduduk kehidupan serta ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, perkembangan HAM di Indonesia periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Lahirnya pergerakan HAM yang berdirinya HAM seperti Pergerakan Nasional Bumi Umum. Periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang, pada periode setelah kemerdekaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan akhirnya TAP MPR tentang HAM. 4. Program penegakan hukum yang meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas dan diskriminatif dan konsisten. 5. Peraturan perundang-undang tentang penegakan hukum di Indonesia antara lain Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, UUD nomor 26 tahun 2000 tentang pengambilan HAM, Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM, Undangan nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam HAM yang berat. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan parahan santi. Om Santi 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 Om.